Selamat siang dari Desa Sibetan, Karangasem, Bali. Pusatnya salak di Bali. Ada salak gula pasir, ada salak nangke, salak banyak jenis. Salaknya di sini di desa ini terkenal paling enak. Acara Curhat Entrepreneur hari ini kita bahas tentang rasa syukur ditolak pengajuan kredit di bank ditolak oleh bank. Jadi setelah sekian lama berlalu bertahun, rasa syukur itu baru tumbuh. Ceritanya pada tahun 2008 di Karangasem, Bali ada yang namanya money game. Namanya Koperasi Karangasem Membangun, disingkat KKM, dan lama-lama menjadi Koperasi Karangasem Menangis. Jadi pada waktu itu semua orang mungkin sebagian besar tidak percaya. Jadi 2006 mulai 2007 kalau nggak salah mulai pindah ke samping rumah saya, di samping toko saya. Jadi keseharian saya bekerja ngirim barang, ngampas barang, grosiran dengan margin yang sangat kecil dan berkeringat. Tetapi tiba-tiba datang yang namanya KKM ini ngontrak gedung lantai 3, lantai 4 di samping rumah saya, di samping toko saya. Dan waktu baru pindah saya tidak percaya, kami sekeluarga tidak percaya. Seiring berjalan waktu, hari menjadi minggu, menjadi bulan. Setiap hari saya mau mandi, bawa handuk, melihat orang bawa hadiah, bawa beras hasil dari play, kalau mereka sebut namanya play. Jadi ngeplay. Sekarang naruh 1 juta, lagi 3 bulan mereka dapat 1,5 juta. Bahkan itu bisa sampai 2 kali 3 kali. Ketika sudah naruh 1 juta berhasil 1,5, lagi 3 bulannya berarti lagi 6 bulan dapat lagi 1,5. Otomatis tergiur, mereka naruh 5 juta. Setelah naruh 5 juta dapat 7,5 juta, 3 bulan lagi dapat lagi 7,5 juta. Selanjutnya mereka bakal naruh 10 juta. Nah, itu yang terjadi dengan masyarakat sekitar, dan ramai sekali setiap hari saya dari jendela lihat orang berbondong-bondong naruh uang. Mereka jual sapi, uangnya ditaruh di sana. Ada mulai bawa sepeda motor, berapa lama ganti mobil. Oh, gaya hidup drastis, banyak yang berubah. Dan saya pun istilahnya lama-kelamaan ingin mencoba karena terbiasa kerja keras, hasil sedikit, untung sedikit, dan berkeringat. Terus karena waktu itu usaha grosir, perputaran uang, cash flow ngepres sekali dengan keuntungan yang sedikit, berinisiatiflah untuk mengajukan kredit di bank yang di bank swasta yang besar ya. Dan semua sudah dipersiapkan, transaksi 3 bulan terakhir lumayan besar perputarannya untuk nilai kredit yang saya ajukan. Dan lucunya, setelah banknya datang ke rumah, saya diinterview oleh bagian kreditnya dengan percaya diri yang sangat tinggi, menggebu-gebu, bangga bahwa hasil kredit, andai kata kredit saya disetujui, uang yang cair itu akan saya taruh di KKM untuk investasi. Saat itu
percaya diri tinggi, meyakinkan. Bank merespon biasa-biasa saja, tapi setelah dia pergi seminggu saya telepon gimana kabarnya, pengajuan kredit saya. Intinya pengajuan kredit tidak bisa disetujui karena suatu hal. Saya pun berpikir kenapa ya tidak disetujui, padahal perputaran uang bagus, jaminan ada, tapi kok tidak disetujui. Tapi dari hal tersebut ya sudahlah, biarin aja, tidak disetujui. Jadi berapa yang ada yang bisa uang yang disisihkan dimasukkanlah ke koperasi tersebut. 3 bulan pertama dapat, selanjutnya tambah lagi dikit ya, namanya manusia, sifat apa itu namanya, sifat serakahnya timbul. Udah dapat lagi, lebih banyak lagi, sampailah di 2009 Februari kalau nggak salah itu. Wah, Brimob datang dari Polda Bali, langsung menutup koperasi tersebut. Ada emas, ada banyak barang bukti yang ratusan miliar. Emas batangan diangkut, dijadikan barang bukti. Singkat cerita, koperasi itu ditutup dan ada pengembalian tidak 100%. Nah, hikmah di balik cerita ini, tentu saja luka yang lama ya, penyesalan yang lama bertahun-tahun, tidak sampai ratusan juta syukurnya uang saya nyangkut di sana, uang usaha, tetapi lumayan terasa. Sampai bertahun-tahun itu masih terasa rasa penyesalannya. Tapi ketika sudah mulai ekonomi berjalan seperti biasa, mulai ada rasa syukur. Untung saja, syukur saja pengajuan kredit di bank tersebut ditolak waktu itu. Andai kata disetujui, tentu saya akan menjadi korban yang lebih besar lagi, dan penyesalannya tentu lebih tinggi, lebih besar lagi. Jadi pelajarannya, tidak semua penolakan itu jelek, itu buruk, tapi mungkin saja kita sedang diselamatkan dari sebuah bencana yang lebih besar. Jadi saya bersyukur ditolak oleh bank tersebut, sehingga hutangnya tidak menambah besar karena kasus money game. Hati-hati dalam berinvestasi, pilih investasi yang betul-betul valid, sesuai dengan aman yang dijamin oleh pemerintah. Walaupun saya masih punya banyak cerita kena investasi bodong yang lain, akan saya ceritakan di sesi berikutnya. Untuk hari ini terima kasih dulu, waktu sudah habis 9 menit. Jadi curhat entrepreneur kok curhat kan gitu, jadinya benar-benar curhat ini. Bersyukur ditolak. Jadi kalau teman-teman yang jadi korban money game pernah, boleh share untuk jadi pelajaran nantinya, karena akan terus bertumbuh penawaran-penawaran gila yang rasanya gampang tetapi ternyata ada penipuan di balik itu. Terima kasih. Salam curhat entrepreneur.